Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiza Resti Purwaning Tias, nomor presensi 1 dari kelas A akan mempresentasikan mengenai mini skripsi kualitatif saya terkait analisis standpoint teori dalam pembentukan identitas melalui media sosial Instagram, studi deskriptif kualitatif pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan dengan latar belakang berkembangnya teknologi dan informasi merubah cara serta media individu untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Peran internet menjadi sangat vital sebagai jembatan dari kelancaran komunikasi media. Kehadiran media sosial menjadi gambaran nyata bagaimana dunia digital baru kian terbentuk. Menurut Nasrullah, dalam jurnal bulan tahun 2018, media sosial merupakan medium yang memungkinkan para penggunanya merepresentasikan dirinya pada internet dalam hal berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, hingga membentuk ikatan sosial yang virtual. Pada nyatanya, kehadiran media sosial pula yang dapat meleburkan ruang privasi seseorang dengan publik. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai media informasi, banyak masyarakat menggunakannya sebagai media hiburan, mencari tren-tren baru yang sedang viral, hingga menjadikan Instagram sebagai ladang bisnis. Kebebasan yang disajikan pada media sosial membuat banyak dari penggunanya untuk sangat mudah memalsukan jati diri dan bahkan melakukan kejahatan. Perkembangan media sosial tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti Indonesia justru juga sangat merasakan eksistensi perkembangan media sosial yang ada. Jika dahulu berita atau informasi disebarkan melalui media konvensional, setelah hadirnya media sosial memberikan ruang bagi pengguna user dalam menggantikan peran media sosial konvensional dalam penyebaran berita. Survei menyatakan bahwa media sosial dengan peminat terbanyak saat ini diduduki oleh Instagram. Instagram menjadi media sosial terkini yang banyak diminati masyarakat dan generasi Z khususnya, terlebih pada layanan fitur-fitur yang terbaharukan. Instagram menjadi wadah dunia maya yang memberikan layanan berbagi dengan mudah atau user-friendly. Berdasarkan pengelompokan jenis media sosial, Instagram termasuk ke dalam kelompok media sosial jenis content communities. Media sosial Instagram yang merupakan ciptaan Kevin Systrom dan Mike Krieger memiliki fitur efek foto yang menjadi karakteristik dari media sosial ini, hingga terjadi partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, hingga keterhubungan. Remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa. Hal ini menjadi alasan bahwa mereka masih mencari jati diri dan ingin membentuk citra diri mereka di hadapan masyarakat. Eksistensi menjadi pokok penting di era saat ini. Remaja senang sekali ketika menerima pengakuan serta pujian atas dirinya. Menurut Mauren Estela Rosa dalam jurnal Rinda tahun 2022, citra diri merupakan penilaian seorang individu terhadap dirinya sendiri. Pengguna Instagram kerap menggunakan fitur-fitur yang ada sebagai wadah dalam membentuk citra diri yang mereka inginkan untuk ditampilkan kepada publik. Identitas merupakan bagian penting dari konsep ini. Identitas merupakan bagian dari diri kita yang dikenal oleh orang lain. Salah satu cara untuk mengeksplorasi identitas kita yaitu dengan melakukan interaksi dalam Damas tahun 2020. Identitas merupakan pengumpulan dari semua gambaran diri dalam mengatur keseluruhan, tidak hanya dengan kepada yang bergaul dengan siapapun, objek sifat, dan peran. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini yaitu fokus pada pengalaman pembentukan identitas yang dilihat dari standpoint teori yang dialami oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembentukan identitas melalui media sosial Instagram dengan sudut pandang standpoint teori dan melalui studi rekonstruksi sosial diri pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal pemikiran serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi pada khususnya terkait platform media sosial Instagram. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, kajian komunikasi terutama pada bidang perkembangan media sosial, khususnya Instagram dan pembentukan identitas pada mahasiswa. Selanjutnya kita memasuki bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama ada konsep.
Konsep besar kali ini saya menggunakan konsep komunikasi massa. Mengapa? Karena hal ini memiliki korelasi antara variabel X saya mengenai media sosial Instagram dengan pembahasan saya pada penelitian kali ini. Komunikasi massa menurut Hartley dalam jurnal Purwaningrum tahun 2020 mendefinisikan sebagai sebuah interaksi di mana kedua belah pihak berpartisipasi dalam sebuah pertukaran informasi yang dapat dimengerti oleh keduanya. Dalam buku Mass Communication and Media Studies and Introduction, Peyton menjelaskan bahwa komunikasi massa mengacu pada proses komunikasi yang melibatkan banyak orang, mulai dari skala kecil hingga jutaan orang secara bersamaan. Dalam penelitian ini, Ngalimun menyatakan dalam jurnal Prawaningrum 2020, komunikasi massa melibatkan penggunaan media massa dan pertukaran informasi. Dalam konsep besar komunikasi massa, saya juga membahas mengenai media baru karena Instagram termasuk ke dalam media baru. New Media Communication adalah bentuk media baru yang memfasilitasi proses interaksi antar pribadi melalui internet, berbeda dengan interaksi langsung yang membentukkan kedekatan fisik antara komunikator. Menurut Rasmussen, seperti yang dikutip oleh McQuail tahun 2011, media baru memiliki efek kualitatif yang berbeda dengan integrasi sosial dalam jaringan masyarakat modern yang didasarkan pada teori modernisasi Giddens. Menurut McQuail pula, internet memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, pertama, teknologinya didasarkan pada komputer. Kedua, memiliki karakteristik yang fleksibel, tidak berdedikasi, dan hibrida. Ketiga, memiliki potensi interaktif yang tinggi. Keempat, memiliki fungsi baik sebagai media publik maupun privasi. Kelima, aturan yang mengaturnya tidak terlalu ketat. Keenam, memiliki keterhubungan yang kuat. Ketujuh, dapat diakses di mana saja dan tidak tergantung pada lokasi. Kedelapan, dapat diakses oleh individu sebagai komunikator. Dan kesembilan, dapat berfungsi sebagai media komunikasi massal maupun pribadi. Dalam lingkup media baru, saya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Instagram termasuk ke dalam media baru. Instagram selain digunakan untuk kepentingan pribadi, juga dapat digunakan sebagai media pemasaran digital untuk perusahaan. Di antara lain, media sosial yang juga banyak diminati selain Instagram yaitu Facebook, Twitter, dan YouTube yang semuanya dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Instagram menjadi contoh kemajuan internet yang mencakup salah satu jenis media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Instagram merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengabadikan momen, memodifikasi foto dan filter digital, dan berbagai foto tersebut di berbagai media sosial baik di dalam aplikasi itu sendiri maupun sejenisnya. Instagram sendiri membebaskan siapapun untuk bereksplorasi, menciptakan, membangun citra pada masing-masing akunnya. Lalu pada penelitian kali ini saya menggunakan teori pandangan atau standpoint teori yang saya kutip pada judul saya. Apa sih teori pandangan itu? Teori pandangan itu atau standpoint teori adalah teori yang memberikan perhatian pada bagaimana kondisi atau keadaan hidup individu memengaruhi bagaimana individu itu memahami dan mengkonstruksikan masyarakat sekitarnya atau social world. Secara epistemologi, teori pandangan ini sangat memerhatikan berbagai perbedaan atau variasi komunikasi yang terjadi di antara individu dengan memahami berbagai pandangan yang dibawa individu bersangkutan ketika ia berkomunikasi, serta bagaimana mereka menerapkan pandangan tersebut dalam kehidupan nyata. Pada mini skripsi saya kali ini, saya mereview literatur sebanyak 10 literatur yang berbentuk jurnal. Yang pertama terdapat jurnal dengan judul Persepsi Terhadap Citra Diri Penggunaan Media Sosial Instagram karya Rinda Saskiona Nerita dan Rahmaditya Dewi Noriski tahun 2022. Yang kedua yang berjudul Gender dan Stereotip Konstruksi dan Realitas dalam Media Sosial Instagram yang dikarang oleh Verina Nur Roshida dan Nunung Nurwati pada tahun 2019. Yang ketiga berjudul Instagram sebagai Pembentuk Citra Diri Generasi Milenial Jakarta karya Clarissa Mauren dan Yolanda Stella Rosa tahun 2021. Yang keempat berjudul Konstruksi Identitas Penggunaan Media Sosial LinkedIn karya
Nur Intan Andina, Anna Fitriana Purana, dan Rastri Kusumaningrum tahun 2022. Serta jurnal-jurnal lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun saya tampilkan berikut. Iya. Variabel, masuk pembahasan variabel. Variabel ini yang saya bawakan pada judul yaitu mengenai penggunaan Instagram sebagai pembentukan konstruksi sosial diri. Makna identitas diri adalah gambaran tentang seseorang, bagaimana ia ingin dipandang oleh orang lain terhadap dirinya secara garis besar dan bersifat subjektif. Sepanjang proses pembentukan diri disebabkan dan dipengaruhi oleh orang terdekat dan kelompok referensi. Konsep pembentukan identitas diri dapat dinilai dari bagaimana ia dinilai secara fisik atau subjektif yang terbentuk akibat pola interaksi dengan orang terdekat dan kelompok referensi. Dalam konteks penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ sebagai remaja membentuk identitas dirinya sebagai komponen yang terbagi, komponen gambaran diri, self-image, dan komponen afektif yang disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Kehadiran media sosial memberikan kesempatan yang luas bagi remaja untuk terlibat dan dalam interaksi sosial dengan kelompok yang baru dan berbeda. Pembentukan identitas diri adalah proses dari persepsi seseorang tentang dirinya sendiri dan merupakan konsep yang dimiliki oleh individu sebagai pilihan dari dirinya sendiri, terbentuk melalui pengalaman hidup mereka. Dalam penelitian ini yang dilakukan menggunakan Instagram sebagai media sosial, remaja pada usia ini ingin menunjukkan eksistensi mereka melalui media sosial tersebut. Masuk ke pembahasan bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian. Dalam sebuah penelitian, paradigma memiliki peran penting, dikutip dari buku Baby tahun 2021. Peneliti menggunakan paradigma interpretatif yang merupakan tindakan yang bermakna secara sosial melalui pengamatan terperinci langsung terhadap orang-orang secara alami untuk sampai pada pemahaman dan interpretasi tentang bagaimana orang menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka, dikutip dari jurnal Newman tahun 2014. Paradigma interpretatif memperhatikan bagaimana orang berinteraksi dan hidup bersama. Peneliti menggunakan paradigma interpretatif dalam penelitian ini karena ingin mengetahui lebih bagaimana fenomena yang terjadi. Pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alami atau natural setting, atau disebut juga metode etnografi yang awalnya digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Hal ini dikutip dari buku Sugiono tahun 2013 pada laman 23. Penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat kualitatif dan dianalisis secara induktif dari tema khusus ke tema umum. Dan peneliti membuat interpretasi makna data. Proses penelitian melibatkan pernyataan dan prosedur yang muncul, dan data biasanya dikumpulkan dalam settingan partisipan. Metode penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena sosial. Kelebihan dari metode penelitian kualitatif adalah peneliti dapat mengembangkan dan memahami fenomena sosial lebih mendalam karena terjun secara langsung, baik dengan melakukan observasi ataupun wawancara. Teknik penarikan informan. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswi ilmu komunikasi, maksudnya mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini memiliki subjek yang memiliki ciri khusus. Lalu ke metode pengumpulan data. Pengumpulan data kualitatif bertujuan untuk menggambarkan seorang aksi ataupun kejadian dalam kehidupan sosial secara detail. Metode kualitatif mengandalkan data teks dan gambar. Memiliki keunikan langkah-langkah dalam analisis data dan menggambar pada desain yang beragam. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi penetapan batasan penelitian melalui sampling dan rekrutmen, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi-terstruktur, dokumen, dan bahkan visual. Lalu ke metode pengukuran data, saya di sini ada keabsahan data dan reliabilitas coding. Keabsahan data dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk memvalidasi temuan penelitian yang dilakukan.
Hal ini dikutip dari buku Creswell tahun 2018, serta reliability coding, yaitu proses kunci dalam analisis data penelitian sosial kualitatif adalah pengkodean, yakni mengklasifikasikan atau mengkategorikan potongan-potongan data individual yang digabungkan dengan semacam sistem. Metode analisis data. Pembahasan metode suatu penelitian kualitatif perlu juga menentukan langkah-langkah dalam menganalisis seragamnya bentuk data kualitatif. Secara umum, tujuannya adalah untuk memahami data yang dikumpulkan. Selanjutnya mengenai keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sulitnya mengumpulkan data dari sampel, sebab sampel sulit untuk terbuka tentang pengalamannya. Kedua, tentang kelemahan penelitian, yaitu kelemahan penelitian ini adalah masih kurangnya populasi yang menggunakan Instagram sebagai media ajang pembentukan identitas. Baik, segitu saja presentasi mengenai mini skripsi saya yang berjudul Analisis Standpoint Theory dalam Pembentukan Identitas melalui Media Sosial Instagram yang pada studi deskriptif kualitatif di mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru bagi yang mendengar serta ilmu baru yang dapat diterima dengan baik. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.